Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Andi Miftahul Jannah. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah metode numerik, yaitu menyelesaikan SPL dengan metode Gauss-Jordan menggunakan MATLAB. Sebelum itu, saya ingin membahas sedikit tentang eliminasi Gauss-Jordan, yang mana pengertiannya yaitu eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks echelon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Nah, berikut merupakan perbedaan mengenai eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan yang dijabarkan melalui gambar berikut ini. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi MATLAB. Aplikasi MATLAB yang saya gunakan di sini merupakan aplikasi MATLAB versi R2016A. Jadi dipastikan teman-teman sudah mendownload dan menginstal aplikasi MATLAB di device teman-teman. Nah, jika sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik New Script. Maka akan muncul seperti ini. Jadi yang kita ketik pertama yaitu clear spasi all, titik koma, dan CLC titik koma. Nah, selanjutnya untuk bagian ini teman-teman bisa skip ya, karena di sini saya hanya menambahkan judul saat kita run nanti. Baik, kita mulai masukkan sintaksnya. Yang pertama kita klik N sama dengan input dalam kurung petik 1 variabel SPL sama dengan spasi, kemudian kita enter. Selanjutnya kita ketik for spasi I sama dengan 1.2 N, kemudian kita enter lagi. Kita ketik M dalam kurung I, titik 2 sama dengan input dalam kurung siku, kemudian tanda petik 1, kemudian entry data SPL baris ke garis datar, kemudian tanda petik num2 str dalam kurung I, kemudian kita spasi tanda petik sama dengan, kemudian balas kurung siku dan balas kurung, kemudian kita enter, titik 2 kemudian enter, kemudian kita end. Selanjutnya this dalam kurung tanda petik augmentasi matriks SPL, kemudian kita enter. This lagi dalam kurung M, kemudian kita ketik for I sama dengan 1.2 N dikurang 1, kita enter. Kemudian if spasi M dalam kurung I, sama dengan 2 kali 0, kemudian kita enter. A sama dengan I titik koma enter, while spasi M dalam kurung A, I sama dengan 2 kali 0. A sama dengan A ditambah 1 titik koma, kemudian enter, kemudian kita N. Kemudian T sama dengan M dalam kurung
I, titik 2, titik koma, kita enter, M dalam kurung I, titik 2 sama dengan M dalam kurung A, titik 2, kemudian kita akhiri dengan titik koma, kemudian kita enter, lalu M dalam kurung A, titik 2 sama dengan T, kemudian titik koma, kita enter. Selanjutnya di dalam kurung siku tanda petik B, kemudian spasi num 2 str dalam kurung I, kemudian spasi petik 1 dengan simbol seperti itu ya teman-teman, spasi B baru balas, kemudian spasi num 2 str dalam kurung A, kemudian tutup kurung siku, tutup kurung, enter, kemudian kita display dalam kurung M, kemudian kita enter dan kita end. Kemudian kita ketik for spasi J sama dengan I ditambah 1.2 N, kemudian kita enter, if spasi M dalam kurung J, I, ini merupakan tanda ekuivalen sama dengan 0, kemudian kita enter. Selanjutnya display dalam kurung siku tanda petik 1B, kemudian num 2 str dalam kurung J, kemudian kita spasi petik 1 lagi, spasi kurang buka kurung dan tanda petik 1, kemudian spasi num 2 str dalam kurung M dalam kurung lagi J, I, kemudian kita tutup kurung, spasi petik 1 garing petik 1, kemudian spasi num 2 str buka kurung M buka kurung lagi I, tutup kurung, kemudian kita titik-titik sebanyak 3 kali, kemudian kita enter dan lanjutkan kembali, yaitu petik 1 tutup kurung B, kemudian spasi num 2 str dalam kurung I, kemudian kita tutup kurung siku dan kita enter. Selanjutnya kita ketik M dalam kurung J, titik 2 sama dengan M dalam kurung J, titik 2 dikurang dalam kurung M dalam kurung J, I, titik garing M dalam kurung I, balas kurung, kalinya di sini menggunakan bintang, kemudian M dalam kurung I, titik 2, kemudian kita tutup kurung dan titik 2, kemudian enter, kemudian kita display dalam kurung M, kemudian kita enter, kemudian kita end sebanyak 3 kali, kemudian kita enter lagi, kita ketik if spasi M dalam kurung N, N sama dengan 2 kali 0,
dan M dalam kurung N, N ditambah 1. Kemudian tanda ekuivalen lagi 0. Kemudian kita enter dan ketik display dalam kurung petik 2 SPL tidak memiliki penyelesaian tunggal. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketik else, enter, for I sama dengan N.2 minus 1.2 2. Kemudian kita enter, for spasi J sama dengan I dikurang 1.2 minus 1.2 1. Kemudian kita enter, display dalam kurung siku petik, kemudian petik 1 B, kemudian kita spasi num2 str dalam kurung J, kemudian kita spasi petik 1 kurang spasi dalam kurung petik 1 lagi, kemudian kita spasi num2 str dalam kurung M dalam kurung J, I spasi petik 2 garing petik 1 garing petik 1, kemudian spasi num2 str dalam kurung M dalam kurung I, I. Kemudian kita titik sebanyak 3 kali, kemudian kita enter, kita lanjutkan petik 1 balas kurung B petik 1, kemudian spasi num2 str dalam kurung I. Nah, baru kita enter. Kemudian kita ketik M dalam kurung J, 2 sama dengan M dalam kurung J, 2 dikurang buka kurung M dalam kurung J, I titik titik garing M dalam kurung I, tutup kurung dikali M dalam kurung I, titik 2, tutup kurung, kemudian titik koma dan enter. Kemudian kita klik display untuk M, kemudian kita enter, kemudian kita N. Selanjutnya kita ketik for dalam for spasi I sama dengan 1.2 N, kemudian kita enter, display dalam kurung siku, kemudian petik 1, kemudian buka kurung 1 garing, kemudian kita spasi num2 str dalam kurung M dalam kurung I, I, kemudian tutup kurung, petik 1, tutup kurung B, petik 1, kemudian spasi num2 str dalam kurung I, kemudian kita enter.
Selanjutnya kita ketik M dalam kurung I, titik 2 sama dengan dalam kurung 1/M dalam kurung I, tutup kurung dikali M dalam kurung I, titik 2 tutup kurung titik 2 titik koma kemudian enter. Kemudian kita klik display untuk M, kemudian kita N, lalu kita ketik display buka kurung petik 1 matriks hasil eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian kita enter, kemudian lagi, kita ketik display buka kurung dalam kurung M1, kemudian kita display M, kemudian kita ketik lagi display buka kurung titik 2, kemudian spasi solusi dari SPL adalah, kemudian kita enter. Yang terakhir kita ketik for I sama dengan 1.2N, kemudian kita enter, display buka kurung siku, kemudian petik 1 X spasi num 2 str dalam kurung I spasi petik 1 sama dengan spasi num 2 str dalam kurung M dalam kurung I, N ditambah 1. Kemudian kita enter, kita N dan kita N yang paling atas. Nah, inilah sintaks untuk eliminasi Gauss-Jordan. Jadi sebelum teman-teman run, kita terlebih dahulu untuk menyimpan apa yang telah kita ketik ini dengan cara kita ketik save. Kemudian ini teman-teman bisa menyimpannya di folder yang teman-teman inginkan. Kemudian kita beri judul. Di sini saya beri judul Gauss-Jordan tanpa spasi ya teman-teman, karena kalau kita beri spasi itu tidak bisa tersimpan. Kemudian kita save. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik run, change folder. Nah, kita bisa lihat di layar yang pertama tadi. Nah, seperti ini teman-teman yang akan muncul. Jadi di sini kita mulai dengan memasukkan jumlah dari variabel soal kita. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu contoh soal yang sudah saya sediakan. Dari persamaan ini jadi ada 3 variabel ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita input. Kita masukkan 3, enter. Nah, kita disuruh memasukkan entry data SPL baris pertama. Jadi di sini baris pertama koefisiennya itu ada 2, 1,1, 3 dan 8,8. Jadi kita input masuk ke MATLAB-nya. Caranya dengan kurung siku. Kita ketik 2 spasi 1,1 spasi 3 spasi 8,8, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk entry pada baris kedua, yaitu ada 3, 4, 2 dan 14,9.
Kemudian kita sama seperti yang pertama, buka kurung siku 3 spasi 4 spasi 2 spasi 14,9. Kemudian kita enter. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, yaitu ada 1,2, 3, 5, dan 13,8. Kita masukkan, buka kurung siku 1,2 spasi 3 spasi 5 spasi 13,8. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Jadi setelah kita memasukkan entry dari baris tersebut, di sini akan kita peroleh augmentasinya. Kemudian terdapat operasi bilangan elementer yang kita gunakan. Di sini tertampil. Kemudian di akhir ini kita akan memperoleh matriks identitas seperti ini. Nah, dari hasil itu kita peroleh bahwa X1 itu bernilai 1,5, X2 bernilai 2, dan X3 bernilai 1,2. Jadi teman-teman, inilah contoh soal yang dapat kita gunakan. Teman-teman bisa menggunakan contoh soal yang lainnya. Jadi ini merupakan sintaks untuk penyelesaian SPL menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Baik teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.